Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kami tim Jurnal TV dalam program tayangan Berita Nusantara. Kali ini kami mengajak Anda untuk melihat kisah seorang wanita pejuang sampah dari Sulawesi Selatan bernama Amira Rahma. Kisahnya berawal dari keterpurukan hidup dari beberapa bisnis franchise dan investasi yang dijalaninya sehingga dalam ketidakberdayaan dan tidak tahu harus berbuat apa, salah seorang kerabatnya Jatmiko demikian dipanggil mengajaknya untuk mengunjungi suatu daerah di Jombang, Jawa Timur. Di mana di sana ada suatu kampung yang ada para pengepul rongsokan sesuai jenis barang bekas dan sampah yang ada. Setelah itu untuk menggali minatnya pada dunia rongsok, sang kerabat pun mengajak Ibu Amira Rahma demikian biasa dipanggil berkunjung ke daerah Gresik. Di sana melihat kehidupan para pecincang dan pekerja plastik kerasan atau damar dan berbagai jenis. Agar mengetahui jenis-jenis sampah yang ada, tak segan ikut terjun karyawan bagian sortir dan hingga akhirnya benar-benar mencoba pekerjaan sampah ini di daerah Magetan, Jawa Timur. Bahkan di tahun 2010 sempat mengelola TPA daerah Ngawi, Jawa Timur bersama almarhum teman rongsoknya yaitu Bapak Suparyo dan istrinya untuk memilih sampah-sampah kantong kresek dan bungkus mie instan yang menumpuk di TPA dan dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga sekitar sana. Dipilah sesuai jenis warna dan sesuai jenis sampah oleh ibu-ibu rumah tangga dengan rapi dan kemudian Ibu Rahma membeli dari ibu-ibu dan menjualnya kembali ke pabrik. Saat itu betapa bahagia raut muka ibu-ibu yang kebetulan yang dipilih adalah ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan dari ekonomi yang masih membutuhkan tambahan. Kebahagiaan yang terpancar dari ibu-ibu saat menerima uang hasil jualan sampah inilah yang kemudian menginspirasi dan semakin memanggil hati Ibu Rahma untuk menekuni dunia sampah, karena ketika sampah di TPA yang campur aduk membahayakan gas metan yang dihasilkan jika diolah, volume TPA akan berkurang dan ibu-ibu atau yang mau mengerjakan mendapatkan tambahan penghasilan. Ketertarikan pada sampah bukan hanya sampahan organik saja, karena melihat di TPA campur aduk antara sampah organik dan anorganik yang menimbulkan bahaya gas metan luar biasa. Maka Ibu Rahma pun mulai memperbanyak belajar baik dari para pegiat lingkungan maupun browsing di internet dan YouTube bagaimana pengelolaan sampah organik hingga akhirnya mencoba membuat komposter rumah tangga yang mengolah sampah organik limbah dapur seperti sisa nasi, sisa makanan, sayuran, buah busuk dan lain-lain menjadi pupuk organik cair maupun pupuk kompos dan membuat cairan kaya manfaat ekoenzim dari sampah kulit buah yang difermentasi dengan gula merah dan air selama 3 bulan dan nantinya bisa menjadi cairan kaya manfaat untuk obat luka bakar, gatal-gatal, bisul, luka gorda, sabun, pupuk dan lain-lain. Meski di dunia sampah alami pula jatuh bangun bahkan sempat terpuruk, namun kecintaan pada dunia sampah tak pernah merubah tekadnya menekuni dunia ini bukan hanya untuk diri sendiri namun juga diajarkan untuk orang lain. Hal ini menurutnya adalah bukan semata mencari rupiah karena rizki sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaturnya, tapi panggilan hati untuk berkontribusi terhadap lingkungan yang membuatnya semangat terus bergerak di dunia ini. Jika semua masyarakat tahu cara mengolah sampah dengan benar, maka sampah yang selama ini dibuang sia-sia dianggap menjijikan akan bisa dikelola dimulai dari setiap rumah yang ada dan menghasilkan manfaat luar biasa. Selain tercipta usaha reduce recycle juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan ekonomi sirkular, volume TPA akan berkurang, masyarakat pun mendapatkan nilai guna dari sampah yang dikelolanya. Tekadnya untuk terus bergerak sebagai pegiat lingkungan semakin dikembangkan saat memutuskan bergabung dalam organisasi Perempuan Indonesia Maju Provinsi Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Ibu Ida Nur Haris.
Untuk kemudian Ibu Rahma dipercaya sebagai Ketua Bidang Lingkungan Hidup, maka segala upaya dalam pemikirannya untuk bergerak melakukan kegiatan lingkungan yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan alam semakin dituangkan dalam program-program kerja nyata dengan sinergitas berbagai bidang yang ada dalam PIM dengan melakukan sosialisasi dan edukasi serta pendampingan olah sampah kepada masyarakat ibu-ibu rumah tangga maupun siswa-siswa sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat berkenalan dengan saya, Ibu Rahma. Ya, kebetulan aktivitas saya atau pekerjaan saya selain sebagai ibu rumah tangga adalah juga saya tidak jauh-jauh dari sampah ya. Saya mengambil barang-barang bekas atau rongsokan ya, seperti botol aqua atau PET, plastik ya, plastik, karton, kertas atau besi ini. Saya menekuni dunia sampah atau rongsokan ini saat belajar tahun 2010 pasca saya bangkrut waktu saya habis usaha franchise ya. Jadi dulu sebelum saya sebagai karyawati bank. Saat itu saya lakoni kerja dengan kuliah hingga kuliah saya selesai, kemudian beralih usaha franchisor, master area, tapi ternyata tidak sesuai janji dan saya bangkrut, tidak kembali modal ya. Kemudian disitulah saya mulai kenapa tertarik, ada salah satu dari kerabat mengajari saya bisnis rongsokan, dan untuk mengetahuinya saya benar-benar terjun ke penyortir, bahkan saya tidak segan-segan ikut menyortir supaya tahu waktu itu apa sih PET, apa sih blow, apa HD, bagaimana cara memilahnya, sampah plastik, kemudian besi, sengkaleng, karton dan lain-lain. Ibu Rahma berharap kegiatan ini adalah bagian pekerjaan dan bagian daripada iman, di mana menjaga kebersihan lingkungan adalah sebagian dari iman, dan apa yang diketahui kemudian diajarkan kembali penuh sukarela, tulus, ikhlas kepada semua lapisan masyarakat adalah ilmu yang manfaat yang tidak bisa diukur rupiah, tapi saat meninggal kelak jika ilmu yang diajarkan digunakan dan dikerjakan oleh masyarakat semoga menjadi amal jariahnya. Di setiap kegiatan Ibu Amira Rahma senantiasa menggaungkan tekad moto, sampahku tanggung jawabku, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim kita, jaga alam jaga kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita. Demikian moto dan sepak terjang Ibu Amira Rahma, sosok pejuang sampah dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan, tim Jurnal TV melaporkan. Semua sampah yang bisa diolah kita olah, jangan dibuang sampah. Sayang kan, bisa menjadi pupuk, bisa menjadi cairan ekoenzim yang bermanfaat untuk kita semua, untuk kehidupan kita, untuk pengobatan luar, untuk pupuk tanaman, kaya manfaat ekoenzim. Salam ekoenzim, salam lestari. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.